bagaimana kita memahami dan menjelaskan kepada anak cucu kita dua orang tokoh yang diametral berhadapan, Soeharto dan Marsinah, sama-sama jadikan pelawak. Lalu standarnya seperti apa kalau dua orang yang berhadapan, yang saling mengkritik dan satu membungkam, satu memberontak, sama-sama jadi pahlawan? Jujur saya bingung akan menjelaskan seperti apa. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini ada semacam polemik di ruang publik terkait dengan rencana pengusulan beberapa orang menjadi pahlawan baru di Indonesia, pahlawan nasional. Saya tidak tahu apakah rakyat dan bangsa ini membutuhkan pahlawan baru lagi. Lalu manfaatnya apa? Saya tidak terlalu paham, dan urgensinya apa sebetulnya perlu ada pahlawan baru gitu. Tapi itu mungkin satu keputusan pemerintah dan mungkin ini bersifat politis, meskipun konon katanya Kementerian Sosial itu menjaring beberapa orang yang dianggap layak menjadi pahlawan, itu berdasarkan penjaringan dari level kabupaten kota ke provinsi kemudian ke pusat. Ada tim khusus yang dibentuk oleh Kemensos, kemudian diserahkan ke Dewan Gelar dan Pahlawan yang ada di pusat dan harus dikonsultasikan kepada DPR RI. Ada beberapa orang yang saya ingin disampaikan ya, tapi izinkan saya membandingkan dua orang yang menurut saya agak aneh kalau dua orang ini sekaligus kita jadikan pahlawan nasional pada waktu yang bersamaan. Yang pertama adalah Jenderal TNI Purnawirawan HM Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, berkuasa mulai tahun 66 sampai 98, akhirnya dijatuhkan oleh mahasiswa dalam reformasi 98. Yang kedua adalah tokoh buruh Marsinah. Nah, kalau kita bicara tentang Marsinah, ini adalah seorang buruh yang lahir dari kota Nganjuk, Jawa Timur. Dia bekerja di pabrik arloji di Sidoarjo dan sangat kritis protes terhadap ketidakadilan yang menimpa kaum buruh. Dia berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh, sering protes dan sangat militan. Itu Marsinah. Itu terjadi tahun 93, kalau tidak salah bulan Mei, ada unjuk rasa besar. Waktu itu masih era Orde Baru, di mana presidennya adalah Presiden Soeharto. Yang terjadi tanggal 5 Mei 1995, tiba-tiba Marsinah menghilang, entah kemana. 3 hari kemudian Marsinah ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dengan penganiayaan yang sangat tidak beradab. Marsinah seorang perempuan yang berjuang untuk hak asasi manusia, yang berjuang untuk kesejahteraan buruh, diperlakukan dengan sangat biadab dan keji. Meninggalnya Marsinah itu menjadi luka yang mendalam. Dan akhirnya Marsinah tidak sia-sia meninggal karena semangatnya itu menjadi inspirasi bagi perjuangan kaum buruh. Marsinah akan tetap selalu ada karena menginspirasi kaum buruh. Nah, berbicara dengan konteks rencana pengusulan Soeharto dan Marsinah menjadi pahlawan nasional,
Ini bagi saya sangat kontroversial. Dua orang ini berhadapan secara diametral. Marsinah berjuang untuk kejayaan Guruh karena ketidakadilan di bawah rezim Soeharto. Kita bicara Soeharto. Bagaimana Soeharto naik dalam tampuk kekuasaan dengan menyingkirkan banyak orang dengan manuver yang dibungkus dengan peristiwa G30S yang terjadi 1 Oktober 1965. Banyak versi tentang kejadian ini. Dan Presiden Soeharto kemudian naik menggantikan Soekarno, dan kita tidak pernah lupa bagaimana perlakuan Soeharto terhadap Soekarno, seorang bapak bangsa, proklamator di akhir masa hidupnya Soekarno. Dijadikan tahanan rumah dengan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi, sangat tidak layak. Tahun 70 Bung Karno wafat, tidak diperbolehkan dimakamkan di Bogor seperti keinginan keluarga Bung Karno, kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, dekat dengan makam kedua orang tuanya. Blitar kebetulan adalah tanah kelahiran saya, kampung saya. Nah, setelah itu Soeharto menjadi tokoh sentral di Republik ini. Kekuatannya sangat-sangat powerful. Soeharto menerjemahkan semua kebijakan dalam hanya visi dari seorang Soeharto. Jangan bicara demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, berkumpul, mengeluarkan pendapat, itu tidak akan terjadi di zaman Soeharto. Semua kebebasan itu diberangus, hak asasi manusia diberangus. Bahkan menurut catatan saya, ada 12 peristiwa pelanggaran HAM terjadi di masa Soeharto. Dan Soeharto itu benar-benar tokoh yang sangat sentral, sehingga tidak ada satupun orang boleh mengkritiknya. Lawan-lawan politiknya diasingkan, dipinggirkan, dimarginalkan. Dengan dalih pembangunan, pemerataan pembangunan, pertumbuhan, perlu ada stabilitas nasional dengan cara Soeharto. Soeharto adalah figur yang sangat otoriter. Soeharto adalah figur yang sangat anti demokrasi. Soeharto adalah sosok yang sangat sentral dan anti kritik. Jangan bicara kritik atau pandangan berbeda dengan Soeharto. Jangan merefleksikan di masa sekarang, di mana kebebasan mengeluarkan pendapat, mengkritik pemimpin itu sah-sah saja. Di zaman Soeharto itu tidak pernah terjadi. Dan Soeharto akhirnya dilengserkan secara paksa oleh gerakan mahasiswa dan rakyat dalam reformasi 1998. Kegeraman rakyat itu berkumpul, menggumpal seperti bola salju dan meledak tahun 98, tepatnya Mei 98, dan Soeharto akhirnya menyerah, kalah, mundur dari jabatannya tanggal 21 Mei 1998. 32 tahun Soeharto memerintah. Sudah 32 tahun Soeharto berkuasa. Nah, tokoh-tokoh seperti ini apakah layak harus kita sebut sebagai pahlawan? Apalagi diperbandingkan dengan Marsinah. Bagaimana tokoh yang diametral berhadapan, Marsinah mengkritik seorang Soeharto yang sangat otoriter, lalu keduanya jadi pahlawan. Dari sisi mana kita melihat? Bagaimana pembelajaran yang akan kita jelaskan pada anak cucu kita pada saat dua tokoh yang diametral berhadapan sama-sama dijadikan pahlawan?
Kalau kita bicara tentang kelengkapan yuridis, proses, prosedur, mungkin Soeharto sudah memenuhi syarat. Tapi pertanyaannya apakah pantas dan layak? Apakah harus hanya dengan keputusan politik seorang menjadi pahlawan? Saya menduga kalau pemerintahan Presiden Prabowo memaksakan Soeharto dijadikan pahlawan, akan menimbulkan resistensi yang sangat besar dari masyarakat, terutama dari koalisi masyarakat sivil, pegiat demokrasi. Karena apa? Jatuhnya Soeharto itu adalah penanda munculnya atau kebangkitan demokrasi di Indonesia. Ada keputusan MPR, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah perlawanan secara eksplisit yang dituangkan dalam TAP MPR, itu mengacu, mereferensi, dan merujuk pada tingkah laku kekuasaan di era Soeharto. Bagaimana kita harus lupa? Kalau dengan dalih secara prosedural, secara legal bahwa Soeharto sudah dicoret namanya dalam TAP MPR, apakah itu harus kita menghapus sejarah kelam pemerintahan Soeharto? Jadi saya sangat tidak bersetuju seorang Soeharto dijadikan pahlawan. Apa kata orang? Tidak ada pemimpin yang sempurna. Benar, karena pemimpin adalah manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kesalahan-kesalahan Soeharto dalam mengelola negara ini yang menimbulkan luka yang dalam, korban pasca 65 sekian juta orang meninggal, belum pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang lain, belum lagi yang terakhir penculikan aktivis 23 orang, yang kembali hanya 9 orang, yang lainnya sampai sekarang lenyap. Itu terjadi di era Soeharto. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada anak cucu kita kalau ada seorang pahlawan yang mempunyai rekam jejak berdarah-darah dan hitam seperti Soeharto? Apalagi dihadapkan dengan Sarinah. Bagaimana mungkin dua orang yang diametral berhadapan sama-sama jadikan pahlawan? Itu bagi saya aneh bin ajaib. Jadi senyampang belum diputuskan oleh negara dan DPR. Tolong pikirkan ulang. Dukungan dari Golkar itu hanya dukungan seremonial, dukungan nostalgia karena Golkar dulu didirikan oleh Soeharto. Tapi Golkar yang dulu dan sekarang kan berbeda. Golkar yang sekarang bentuknya partai. Golkar era Soeharto bukan partai. Saya tidak habis pikir kalau ada orang-orang Golkar yang terus-menerus meneriakkan dan membela bahwa Soeharto layak menjadi pahlawan. Bagaimana nuraninya? Bagaimana dia menjelaskan pada anak cucunya bahwa Soeharto layak menjadi pahlawan? Bagaimana seorang Soeharto disejajarkan dengan Bung Karno, disejajarkan dengan Bung Hatta, disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan nasional yang lain? Mereka semua tidak mempunyai rekam jejak kelam seperti itu. Bagaimana kita memahami dan menjelaskan kepada anak cucu kita dua orang tokoh yang diametral berhadapan, Soeharto dan Marsinah, sama-sama jadikan pahlawan? Lalu standarnya seperti apa kalau dua orang yang berhadapan, yang saling mengkritik dan satu membungkam, satu memberontak, sama-sama jadi pahlawan? Jujur saya bingung akan menjelaskan seperti apa. Jadi sekali lagi tolong pikirkan ulang. Jangan tokoh atau penyebutan pahlawan itu hanya seremonial dan hanya top down keputusan politik, tapi tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat.
buat apa gelar pahlawan? Apakah Soeharto tidak berjasa buat negara ini? Pastilah ada jasanya. Pembangunan di seluruh Indonesia, pembangunan mulai berjalan, ada Pelita, ada Inpres, ada Bimas, ada macam-macam lah. Tapi memang bukankah itu memang kewajibannya dia? Karena negara memberikan mandat dan amanah kepada pemimpin untuk melakukan kewajibannya berdasarkan konstitusi. Justru seorang presiden kalau tidak melakukan seperti itu aneh rasanya, karena itu mandat yang diberikan rakyat berdasarkan konstitusi. Apalagi Soeharto 32 tahun, masa tidak berbuat apa-apa, ya semakin aneh saja. Lepas daripada kelebihan dan kekurangan Soeharto, apa manfaatnya buat negara ini memaksakan seorang Soeharto dijadikan pahlawan? Antara manfaat dan mudaratnya, menurut persepsi saya, jauh lebih banyak mudaratnya. Lalu buat apa dipaksakan? Sudah dicalonkan mulai tahun 2010 sampai sekarang ditolak sudah 15 tahun. Kalau sekarang diterima, berarti standar penentuan dan kualifikasi seorang pahlawan itu berubah. Mengapa 14 tahun yang lalu ditolak terus, lalu sekarang diloloskan? Apa karena Presiden Prabowo Subianto mantan menantunya Pak Harto? Justru ini menjadi bumerang buat Presiden Prabowo sendiri. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya menghimbau sebagai rakyat. Saya mengalami hidup di zaman Orde Baru. Sekolah saya, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai saya bekerja, itu terjadi di masa Orde Baru. Dan saya bisa mengalami, bisa bertestimoni bahwa tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada demokrasi di era Soeharto. Pembungkaman terjadi di mana-mana, korban secara psikologis, korban secara fisik, bertumbangan di mana-mana di zaman Soeharto. Mengapa harus dipaksakan sosok seperti ini jadi pahlawan? Itu yang mengherankan saya. Lalu bagaimana keluarga Marsinah, keluarga yang mengidolakan Marsinah, kelompok yang mengidolakan Marsinah harus memaknai bahwa Marsinah yang berjuang keras menegakkan hak-hak buruh untuk melawan rejim Soeharto ternyata dipersandingkan dengan tokoh yang dilawannya. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, mohon pemerintah bijak, DPR juga bijak, jangan memaksakan kehendak, memaksakan seseorang hanya secara legalitas tapi tidak mempunyai legitimasi di mata masyarakat. Buat apa gelar pahlawan harus dipaksakan bagi orang-orang yang tidak layak? Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.